salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Carolus Emmanuel Eklemis dengan NIM 20200-119. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait hama-hama yang ada di sekitar lingkungan kita. Untuk yang pertama adalah hama belalang. Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Coleoptera dan ordo Orthopetra. Serangga ini memiliki banyak antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Suaranya yang ditimbulkan beberapa spesies belalang biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakang terhadap sayap depan atau abdomen, atau karena kepakan sayapnya sewaktu terbang. Femur belakangnya umumnya panjang dan kuat, yang cocok untuk melompat. Belalang kayu ini memiliki bentuk tubuh yang terdiri dari 3 bagian utama, yakni kepala, badan, dan perut. Belalang kayu ini memiliki 6 kaki yang bersendi, 2 sayap, dan 2 antena. Kaki bagian belakang panjang yang digunakan untuk melompat dengan jauh dan tinggi, sedangkan kaki bagian depan pendek digunakan untuk berjalan. Belalang kayu Phalaenga nigrocornis memiliki klasifikasi. Yang pertama, kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthopetra, famili Archididae, genus Phalaenga, dan spesies Phalaenga nigrocornis. Untuk tipe mulut menggigit dan mengunyah, kita bisa temukan pada belalang. Serangga yang suka memakan daun ini memiliki 2 rahang yang disebut mandibula dan maksila. Mandibula rahang atas berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan maksila rahang bawah berfungsi untuk mengunyah makanan. Belalang lebih menyukai kawasan alam terbuka yang lembah, yang banyak rumputan serta tanaman rendah lainnya, serta beberapa spesies lainnya hidup di hutan belantara. Belalang ini juga merupakan hewan pengganggu tanaman yang sering meresahkan. Nah, berikut merupakan tanda-tanda serangan belalang. Belalang memakan daun-daun tanaman sehingga mengurangi luas permukaan daun dan menggunakan fungsi fisiologis dari tanaman yang diserang. Kerusakan daun ini berpengaruh terhadap produktivitas tanaman tersebut. Jika serangan belalang ini dalam jumlah populasi yang tinggi, daun tanaman diserang akan habis dimakannya. Terdapat robekan pada daun, dan pada serangan yang hebat dapat terlihat tulang-tulang daun saja. Gejala serangan belalang ini tidak spesifik, tergantung pada tipe tanaman yang diserang dan tingkat populasi. Serangan pada daun biasanya bagian daun pertama. Hampir keseluruhan daun habis termasuk tulang daun jika serangannya parah. Selanjutnya, untuk hama yang kedua adalah hama walang sangit. Walang sangit atau Leptocoryza oratarius fabricius adalah serangga yang memiliki hama penting pada tanaman budidaya. Hewan ini mudah dikenali dari bentuknya yang memanjang berukuran sekitar 2 cm, berwarna kecoklatan kelabu, dan memiliki belai. Untuk menghisap cairan tumbuhan, walang sangit adalah anggota ordo Hemipetra. Walang sangit merupakan kelompok hewan invertebrata, filum Arthropoda. Pada kelas Insecta, walang sangit memiliki bentuk tubuh langsing dan memanjang, berukuran sekitar 1,5-2 cm, punggung dan bersayap. Walang sangit dewasa umumnya berwarna kecoklatan, dan walang sangit muda berwarna hijau. Badan berwarna hijau, memiliki 3 pasang kaki, memiliki 2 pasang sayap, 1 pasang tebal, dan 1 pasang seperti selaput. Tipe mulut menusuk dan menghisap. Telur bentuk oval yang berwarna hitam kecoklatan, memiliki balai atau proboscis untuk menghisap cairan tumbuhan. Abdomen jantan terlihat agak bulat atau tumpul, sedangkan yang betina terlihat meruncing. Metamorfosis tidak sempurna dan memiliki aroma atau bau yang khas tentunya. Berikut merupakan klasifikasi walang sangit. Walang sangit memiliki klasifikasi dengan kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemipetra, famili Ailnidae, genus Leptocoryza, dan spesies L. acuta Thunberg. Tipe mulut menusuk dan menghisap. Biasanya habitat walang sangit di rerumputan atau gulma yang berada di sekitar tanaman padi. Hama walang sangit akan tetap diam di rerumputan atau gulma di sekitar tanaman padi, dan ketika tanaman padi memasuki fase berbunga, walang sangit akan pindah ke tempat padi tersebut. Walang sangit menyerang padi dalam fase generatif, yakni dengan menghisap cairan yang terdapat pada bulir padi. Akibat dari serangan walang sangit ini menyebabkan bulir padi tidak sempurna, sehingga beras yang dihasilkan akan sedikit kekuningan, mengapur, dan bahkan tinggal kulit bulirnya saja. Untuk pengamatan hama terakhir yaitu kumbang koksi. Kumbang koksi adalah salah satu hewan kecil anggota ordo Coleoptera.
Mereka mungkin mudah dikenali karena penampilannya yang bundar kecil dan punggungnya berwarna-warni, serta pada beberapa jenis yang memiliki bintik. Orang awam menyebut kumbang kokci sebagai kepik karena ukurannya yang persaingannya juga keras. Namun, kumbang ini sama sekali bukan dari bangsa kepik atau Hemipetra. Serangga ini dikenal sebagai sahabat petani karena beberapa anggotanya memangsa serangga-serangga hama seperti kutu dan daun. Walaupun demikian, ada beberapa spesies kokci yang juga memakan daun sehingga menjadi parasit bagi tanaman. Secara umum, mempunyai bentuk tubuh bulat, panjang tubuh antara 8-10 mm. Kumbang kokci memiliki penampilan yang cukup khas sehingga mudah dibedakan dari selangkar lainnya. Tubuhnya berwarna-warni, namun umumnya berwarna mencolok, ditambah dengan pola seperti totol-totol. Sayap keras yang berwarna-warni itu sebenarnya adalah sayap elytra, dan sayap belakangnya berwarna transparan dan biasanya dilipat di bawah sayap depan jika dia sedang dipakai. Saat terbang, ia mengepakkan sayap belakangnya secara cepat, sementara sayap depannya yang dikaku tidak mengepak dan direntangkan untuk menambah daya angkat saat terbang. Adapun klasifikasi dari kumbang kokci, kerajaannya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Chloepetra. Untuk Apraudo masuk pada Polyhaga, dan superfamilinya Cucuzoidea, familinya Coccinellidae. Kepik makan dengan cara menghisap cairan tubuh mangsanya. Di kepala terdapat sepasang rahang bawah mandibula dan membantunya memegang mangsa saat makan. Ia lalu menusuk tubuh mangsanya dan tubuh khusus di mulut untuk menyuntikkan enzim pencernaan ke tubuh mangsanya, lalu menghisap jaringan tubuh mangsanya yang sudah berbentuk cairan. Seekor kepik diketahui bisa menghabiskan 1000 ekor kutu daun sepanjang hidupnya. Kokci biasanya berkumpul dalam jumlah besar di tempat-tempat seperti di bawah balok kayu, kulit batang, atau timbul daun saat berhibernasi. Selama periode tidur sepanjang itu, mereka bertahan dengan memanfaatkan persediaan makanan di tubuhnya. Nah, berikut merupakan dampak. Dampak yang ditimbulkan dari kumbang kokci ini yaitu lubang daun pada tanaman sehingga daun menghasilkan sedikit klorofil dalam proses fotosintesisnya. Sekian hasil pengamatan yang saya lakukan. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat bagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Salam.